Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji stabilitas dipercepat dan uji stabilitas real time. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Milinia Rahmasari, Muhammad Hafizal Alfarizi, Fitria Ramadhani, Devi Novitasari, Mela Rizky, Arif Fitriansyah, Ella Mehani, dan Hafiz Rizandi. Stabilitas sendiri adalah kemampuan suatu produk untuk menjaga kualitasnya sama seperti saat pertama kali dibuat. Tujuan dari uji stabilitas sendiri adalah untuk membuktikan kualitas suatu produk. Dalam kali ini adalah produk obat-obatan dengan menggunakan variasi waktu dalam pengaruh suhu, tekanan, cahaya, dan kelembapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, yaitu cahaya, suhu, dan kelembapan. Ketiga faktor tersebut sekaligus sebagai parameter-parameter yang mempengaruhi pengujian stabilitas obat. Yang pertama, cahaya. Cahaya menurut ICH Post Testing, di mana cahaya ini dapat mempengaruhi kondisi dari suatu bahan obat. Yang apabila jika obat memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya, maka akan mengalami degradasi, sehingga komponen-komponen dalam obat itu akan rusak dan mutu obat menjadi menurun. Yang kedua ada suhu. Suhu berbanding terbalik dengan waktu penyimpanan, yang apabila suatu obat disimpan pada suhu tinggi, maka waktu penyimpanannya itu akan lebih cepat, karena pada kondisi ini obat mengalami reaksi kimia yang lebih cepat, sehingga komponen-komponen yang ada pada obat akan lebih cepat rusak dan efek yang dihasilkan itu makin sedikit. Nah, yang ketiga itu ada kelembapan. Kelembapan ini bisa kita lihat dari produk obat yang menggunakan wadah kedap air dan semi permeable. Pada wadah yang kedap air itu kelembapannya relatif tinggi, sedangkan pada wadah semi permeable kelembapannya itu relatif lebih rendah. Semakin tingginya kelembapan, maka akan memperburuk dari suatu produk obat tersebut, sehingga obat lebih cepat rusak dan mutu dan kualitas obat pun menjadi tidak baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan uji stabilitas dipercepat dan uji stabilitas diperlambat. Adapun uji stabilitas dipercepat itu sendiri adalah suatu uji yang digunakan untuk meningkatkan degradasi kimia atau perubahan fisik zat obat dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebih dari stabilitas yang telah ditetapkan. Dan uji stabilitas diperlambat itu adalah suatu uji yang bisa direkomendasikan untuk uji perulangan. Adapun waktu yang digunakan untuk uji stabilitas dipercepat itu sendiri selama 6 bulan dengan 3 titik waktu yang pertama di bulan awal, di 3 bulan, dan di 6 bulannya. Kemudian uji stabilitas diperlambat itu juga dilakukan selama 3 titik waktu yang pertama di 3 bulan awal, di 6 bulan awal, di 12 bulannya, dan biasanya dilakukan uji perulangan di setiap tahunnya dengan menggunakan suhu yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan uji stabilitas dipercepat juga menggunakan dengan suhu yang telah ditetapkan. Saya akan menjelaskan tentang alat climatic chamber. Alat climatic chamber ini adalah suatu alat laboratorium yang biasa digunakan untuk pengujian stabilitas dari bahan aktif, bahan tambahan, atau bahkan satu sediaan farmasi yang alat climatic chamber ini dilengkapi dengan alat pengatur suhu, pengatur kelembapan, pengatur kecepatan udara, pengatur intensitas cahaya, dan juga timer. Nah, dalam satu unit alat climatic chamber ini dilengkapi dengan beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama adalah counter cockpit yang dilengkapi dengan layar LCD yang yang digunakan untuk menampilkan suatu kondisi atau kondisi lingkungan yang ada di dalam climatic chamber tersebut, seperti menampilkan suhu, menampilkan kelembapan, dan menampilkan intensitas cahaya. Terus juga bagian yang kedua itu ada tombol on off atau tombol power. Yang ketiga itu ada chamber fan yang berfungsi sebagai alat pengatur aliran udara. Yang keempat itu ada caster atau container yang berfungsi untuk sebagai tempat diletakkannya sampel yang akan diuji stabilitasnya. Terus juga yang kelima itu ada cooling agent yang berfungsi untuk mengatur kelembapan dan suhu dari climatic chamber. Terus juga yang keenam itu ada nameplate sebagai identitas dari alat climatic chamber yang digunakan. Terus juga ada inner glass color atau pintu bagian dalam yang biasa terbuat dari kaca yang berfungsi untuk menjaga keadaan yang ada di dalam climatic chamber tersebut. Terus juga ada illumination box yang berfungsi sebagai sumber atau pengatur intensitas cahaya yang juga dilengkapi dengan sumber cahaya yang dapat menyebabkan fluoresensi dan radiasi seperti sinar UV. Terus juga bagian berikutnya itu ada terkontrol. Terkontrol ini berfungsi untuk mengubah keadaan yang ada di dalam climatic chamber tersebut, seperti mengubah suhu, mengatur kelembapan, dan juga mengatur intensitas cahaya.
Jenis climatic chamber ada 4, yaitu yang pertama constant climate chamber, yang kedua humidity chamber, yang ketiga climate chamber ICH, dan yang keempat environmental test chamber. Yang membedakan dari keempat alat ini yaitu pengaturan suhu, kelembaban, dan cahaya yang digunakan. Yang pertama yaitu constant climate chamber. Alat ini dilengkapi dengan software Twin Display Atmo Control. Alat ini bekerja dengan mempertahankan suhu yang konstan dan menggunakan energi yang efisien. Constant climate chamber ini ada yang dilengkapi dengan fitur pengaturan cahaya dan pengaturan kelembaban. Yang kedua yaitu humidity chamber. Alat ini dilengkapi dengan software Twin Display Atmo Control. Alat ini dilengkapi dengan fitur pengaturan suhu dan pasti dilengkapi dengan fitur pengaturan kelembaban. Yang ketiga, yaitu Climate Chamber ICH. Alat ini dilengkapi dengan software Twin Display Atmo Control. Terdapat pengaturan suhu dan yang membedakan dengan jenis alat lainnya yaitu terdapat pendingin. Selain itu, Climate Chamber ICH ini ada yang dilengkapi dengan fitur pengaturan kelembaban dan ada juga yang dilengkapi dengan fitur pengaturan cahaya, di mana yang terdapat fitur pengaturan cahaya yaitu tipe Climate Chamber ICHL. Yang keempat yaitu Environmental Test Chamber. Berbeda dengan jenis alat lainnya yang menggunakan software Twin Display Atmo Control, Environmental Test Chamber ini menggunakan software Temperature Test Chamber, sehingga pengaturan suhu lebih cepat, tepat, dan energi yang digunakan lebih hemat. Environmental Test Chamber ini ada juga yang dilengkapi dengan fitur kelembaban. Selanjutnya ini adalah contoh pengujian stabilitas sediaan luka bakar dengan menggunakan bahan baku aktif kitosan atau ekstrak pegagan. Pada tabel pertama ini berisi tentang komposisi-komposisi atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sediaan gel luka bakar. Dan pada tabel selanjutnya ini adalah data hasil pengujian stabilitas organoleptis pada sediaan gel yang membutuhkan waktu selama 24 minggu dengan menggunakan suhu kamar dan juga suhu 40 derajat Celcius. Parameter yang digunakan diantaranya bentuk, warna, bau, dan juga homogenitas. Yang pertama ini adalah bentuk. Pada suhu kamar, bentuk tidak berubah sama sekali sampai minggu ke-12, tetapi pada minggu ke-16 sampai minggu ke-24, bentuk mulai berubah menjadi sedikit lebih encer. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius, bentuk tidak berubah sama sekali sampai minggu ke-12. Dan dapat dikatakan bahwa gel yang lebih encer ini diduga terjadi interaksi atau penguraian bahan metallose pada suasana pH yang asam. Selanjutnya ini adalah warna. Warna pada suhu ruang tidak berubah sama sekali yang sampai dengan minggu ke-8, yaitu berwarna kuning muda kehijauan, tetapi pada minggu ke-10 sampai minggu ke-24 terjadinya perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius tidak berubah sama sekali warnanya, yaitu kuning muda kehijauan, tetapi hanya sampai minggu ke-6, minggu ke-8 sampai minggu ke-12 terjadi perubahan warna menjadi warna coklat muda. Hal ini dapat dikatakan karena terjadinya proses oksidasi selama penyimpanan. Itu uji bau. Pada uji bau dilakukan pada suhu kamar tidak berubah sama sekali atau relatif stabil sampai dengan minggu ke-12, tetapi pada minggu ke-16 sampai minggu ke-24 bau dari sediaan mulai menurun. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius bau tidak berubah sama sekali, relatif stabil sampai dengan minggu ke-4, tetapi minggu ke-6 sampai minggu ke-12 bau mulai menurun dari sediaan tersebut. Yang terakhir itu adalah uji homogenitas. Uji homogenitas baik dilakukan menggunakan suhu ruang maupun suhu 40 derajat Celcius menunjukkan stabilan yang baik dari masing-masing pengamatan hingga minggu ke-12 dan juga minggu ke-24. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaannya berdasarkan 3 aspek: pengujian berat, pengujian pH, dan pengujian mikrobiologi. Nah, pada pengujian berat terlihat ada 2 garis merah dan garis biru. Garis merah adalah real time dan garis biru adalah accelerated test. Nah, terlihat bahwa garis biru sedikit di bawah garis merah tersebut menandakan bahwa bobot lebih banyak berkurang dibandingkan dengan real time. Nah, tetapi pengurangannya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji stabilitas masih terpenuhi selama 24 minggu dan 12 minggu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengujian pH. Nah, pada pengujian pH hasilnya berkisar antara 3,75 sampai 4,10. Hal tersebut menandakan bahwa uji stabilitas masih terpenuhi di bagian aspek pH. Nah, pH asam tersebut dikarenakan kandungan asam laktat 4% sebanyak 20% di dalam sediaan gel. Nah, kemudian pada pengujian mikrobiologi ALT dan AKK, hasil sampai 24 minggu dan 12 minggu menandakan tidak ada hasil yang melampaui persyaratan dari AKK dan ALT, yaitu hasilnya adalah kurang dari 10 koloni per gram. Tersebut menandakan bahwa uji stabilitas pada aspek mikrobiologi masih terpenuhi atau masih terjaga. Hal tersebut dikarenakan karena ekstrak pegagan, hipagin, dan dipasol merupakan agen antibakteri dari sediaan gel tersebut. Terima kasih.